Jadi jangan pikir engkau miskin jadi saya nanti masuk surga. Tidak ada. Kalau kau tidak punya kepedulian, sama saja. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus menghadirkan perumpamaan. Ada dua tokoh di sana, Lazarus dan juga orang kaya. Orang kaya ini hidup dalam kemewahan, pakaian yang bagus, halus, selalu bersukaria. Dan di depan pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit, dikatakan itu badannya penuh dengan borok, mengharapkan remah-remah roti saja. Dan ya meskipun itu persis di depan mata dia, depan pintu rumahnya, tapi dia tidak peduli dengan si Lazarus. Dan ya tibalah saatnya keduanya mati. Dan keadaan langsung berbalik. Lazarus yang menderita di dunia mendapat kegembiraan sukacita kekal, sementara si kaya menderita dalam kehidupan yang kekal. Satu bergembira di kehidupan kekal, satu menderita di kehidupan kekal. Tidak dikatakan ya bahwa si kaya itu orang jahat, tidak. Tidak dikatakan juga bahwa harta kekayaan itu jahat, tidak juga. Yang menjadi dosa utama adalah ketidakpedulian. Jadi jangan pikir engkau miskin jadi saya nanti masuk surga. Tidak ada. Kalau kau tidak punya kepedulian, sama saja. Sebaliknya orang yang kaya tapi punya kepedulian terhadap mereka yang menderita, mereka akan menikmati kebahagiaan. Ini bukan sebuah kontras antara kaya dan miskin, tidak. Ini soal kepedulian. Apapun status kita, keadaan hidup kita, yang dituntut adalah kepedulian kepada sesama. Apakah kita berani berbagi kepada sesama, meskipun dalam kekurangan, meskipun sedikit? Apakah kita masih punya hati untuk orang-orang yang menderita, orang yang agak sedikit kurang waras, yang sudah tidak bisa mengurus dirinya, dan kita menjauh diri dan tidak peduli? Apakah kita ya mungkin kadang-kadang ya saya juga dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu, tapi ya kadang-kadang ya pikiran-pikiran yang negatif itu akhirnya menutup peluang untuk saya untuk membantu. Misalnya anak-anak yang biasa di tukang parkir kayak gitu kan. Selalu di otak saya ini saya kasih uang nanti mereka beli lem. Iya benar juga sih kenyataan, tapi ya apakah dari 10 kejadian, 10 peristiwa itu semuanya terjadi seperti itu? Ya. Mungkin apa yang saya kasih itu dia pakai untuk beli makan. Kemungkinan, mungkin 2 atau 3 dari 10 peristiwa. Dan kita kelewatan satu peristiwa untuk menolong dia. Nah ini. Ibu bapak, saudara dan saudari, ini adalah sikap hati, kepedulian. Ini soal kepedulian kita terhadap mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang sengsara. Nah, dikatakan dalam bacaan Injil tadi, ada jurang yang sangat luas dan tidak bisa diseberangi. Jurang itu tercipta bukan pada saat kematian, tidak. Jurang itu tercipta saat kita masih hidup di dunia ini. Karena hati kita yang tertutup, yang tidak peduli dengan keadaan sesama. Kita sudah ciptakan jurang itu. Jurang yang kekal. Maka ya, Bapak Ibu, ini kesempatan ya. Kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Membuka hati kita untuk peduli kepada sesama kita. Saudari dan saudara yang saya kasih, ya memang keadaan-keadaan kota kita yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut, ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak peduli. Kita tetap dituntut untuk berlomba dalam pertandingan iman yang benar. Mari kita tunjukkan kepedulian kita. Mungkin dari sikap-sikap yang sederhana, hal-hal yang kecil, kita juga turut membantu, kita juga turut menjadi sarana yang menciptakan damai di kota ini.
Bapak Ibu, saudara dan saudari, kita berdoa, kita mohon semoga Roh Kudus membantu, menolong kita, menguatkan kita untuk memiliki hati yang peduli. Karena dengan hati yang peduli, kita bisa melalui jalan untuk mencapai kehidupan kekal. Tuhan menolong dan memberkati kita.